Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Elviana dari kelas A dengan NIM 010. Saya merupakan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan peran penting dokter hewan di masa pandemi seperti saat ini. Dokter hewan sebagai profesi mulia yang bergerak di balik layar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, sesuai dengan semboyan yang dijunjung, yaitu manusia Riga Satwa Swaka, yang memiliki arti menyejahterakan manusia melalui kesehatan hewan. Berbagai bidang yang digeluti oleh dokter hewan semua tidak terlepas kaitannya dengan manusia, baik dalam pemenuhan protein hewani hingga penyakit yang terjadi pada manusia. Manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan antara satu sama lain dalam tatanan ekosistem. Mengenai tentang COVID-19 yang sedang booming di masyarakat, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 ditemukan pertama kali pada Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, Cina. Coronavirus sendiri dapat ditemukan di manusia dan hewan. Beberapa di antaranya tergolong zoonosis. Pada hewan, coronavirus dapat menyerang hewan ternak seperti babi, sapi, dan ayam, dan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Coronavirus yang menyerang hewan berbeda dengan coronavirus yang menyerang pada manusia. Coronavirus tergolong menjadi beberapa jenis, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Alpha dan beta coronavirus umumnya menginfeksi mamalia, sedangkan gamma dan delta coronavirus dapat menyerang unggas, burung, atau hewan domestik lainnya. Coronavirus sendiri dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, gastrointestinal, hepatik, dan atau penyakit neurologik baik di manusia maupun hewan. Nah, jadi peran dokter hewan pada masa pandemi ini yaitu keterlibatan dokter hewan tentu diperlukan selama penanganan penyakit zoonosis, termasuk kasus pandemik COVID-19, baik dalam upaya pencegahan hingga upaya pengobatan. Dokter hewan dapat berperan dalam melakukan surveillance dan monitoring penyakit yang berasal dari hewan, melakukan penelitian terhadap karakteristik penyakit tertentu dan kemungkinan penularan yang terjadi sebagai bentuk upaya pencegahan, berperan dalam penemuan obat ataupun vaksin, berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah terkait kesehatan hewan serta kaitannya dengan manusia, berperan dalam keamanan serta kelayakan produk asal hewan selama krisis pandemik terjadi ataupun di luar dari itu, hingga peranan yang tampak sederhana namun cukup sulit dalam pelaksanaan, yaitu membantu melakukan edukasi ke masyarakat serta peran-peran penting lainnya. Meskipun peran tersebut tidak langsung berhadapan dengan manusia, namun tetap berkontribusi dalam kesejahteraan manusia. Yang membedakan ialah melalui hewan, karena kesehatan hewan juga berdampak dalam kesehatan manusia. Belajar dari kasus zoonosis yang terjadi sebelumnya, yaitu virus avian influenza atau flu burung yang menyerang pada kelompok unggas dan burung, serta menyebabkan kematian pada manusia, termasuk juga di Indonesia. Dan WHO mencatat bahwa manusia yang terinfeksi memiliki tingkat mortalitas mencapai 60%. Melalui buku pedoman pengendalian flu burung dinyatakan bahwa sejak tahun 2005 sampai 2017 terdapat kematian 168 orang dari 200 orang yang terjangkit di Indonesia. Puncak penyakit terjadi pada tahun 2007 dan angka terus menurun hingga tahun 2017. Tentunya dokter hewan ikut berperan dalam penelangan kasus-kasus tersebut, baik dari surveillance, pengendalian penyakit pada hewan, komunikasi risiko, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta dalam pengembangan vaksinasi untuk avian influenza. Meskipun sulit di awal, kegiatan integrasi secara nasional baik lintas program dan lintas sektor terpadu perlu diimplementasikan secara vertikal maupun horizontal. Kembali lagi pada pentingnya penerapan konsep One Health.
Pada kasus pandemik COVID-19 yang terjadi di Inggris, beberapa rumah sakit mulai membuka pekerjaan bagi dokter hewan serta dokter gigi untuk membantu menjaga sebagai pekerja sampingan pendukung, terutama dalam perawatan intensif. Karena tingginya kasus serta tingginya kebutuhan tenaga kesehatan, di mana yang sebelumnya rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan 1:1 berubah menjadi 1:6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa walaupun dokter hewan bergerak di belakang layar, namun perannya sangat penting dan sangat banyak di masa pandemi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran penting dokter hewan di masa pandemi sekarang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.